بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fela Aulia Sukma dengan NIM 1905022 akan mereview sebuah buku yang berjudul Dakwah Online, Asyiknya Meraup Pahala di Dunia Maya. Sebelum saya mereview bukunya, saya akan membacakan identitas dari buku yang akan saya review. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, buku ini berjudul Dakwah Online, Asyiknya Meraup Pahala di Dunia Maya. Buku ini merupakan sebuah karya dari Fadil Ibnu Ahmad dan editornya Ayatullah Khomeini. Buku ini merupakan edisi cetakan pertama dengan penerbitnya Bandung Mizaniyah pada tahun 2014. Buku ini terdiri dari 246 halaman dengan ilus 19 cm. Nomor ISBN dari buku ini yaitu 9786029255942. Buku ini merupakan buku dakwah Islam dengan catatan indeks bibliografi yang tercantum pada halaman 229 hingga 230. Buku ini memiliki harga senilai Rp59.000. Namun apabila kita membeli bukunya secara online, kita akan mendapat potongan-potongan harga yang akan lebih murah sehingga buku ini sangat terjangkau oleh banyak orang. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi, buku dakwah online ini terbagi menjadi beberapa judul utama, yaitu terdapat 7 judul utama. Yang pertama, bukan hanya di atas mimbar, siapapun bisa berbagi inspirasi tentang dunia maya, pengelolaan media, ujian dan penyakit dalam dakwah, optimalisasi diri, dan juga yang terakhir ada jalan dakwah. Nah, pada halaman 17 ini Fadil menjelaskan siapa yang bisa menjadi seorang pendakwah. Bagi Fadil, siapapun bisa menjadi seorang pendakwah asal ada kemauan dalam dirinya untuk bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Baginya, tidak harus menjadi lulusan pesantren untuk menyebarkan dakwah, karena pada dasarnya menyebarkan dakwah adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, seperti sabda dari Nabi yang sudah cukup terkenal, yaitu sampaikanlah apa yang kau tahu dariku walaupun hanya satu ayat. Perkembangan teknologi dan pesatnya arus globalisasi membuat kegiatan berdakwah ini tidak hanya dilakukan di atas mimbar loh, tetapi kita juga bisa melakukan kegiatan berdakwah ini melalui media sosial agar lebih mudah. Misalnya media sosial Facebook, Twitter, ataupun kita bisa melakukan dakwah tersebut di website. Mengapa sih harus di dunia maya? Di halaman 23 dijelaskan bahwa jutaan orang mengakses internet setiap harinya. Lalu terdapat juga survei pada akhir tahun 2012 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 61 juta orang. Artinya banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan internet dan media sosial. Hal tersebutlah yang menjadi peluang untuk para pendakwah untuk menyebarkan dakwahnya di dunia maya. Penulis juga memberikan beberapa contoh dari website yang melakukan dakwah online. Yang pertama ada dakwatuna.com yang dikunjungi oleh beribu-ribu pengunjung setiap harinya. Lalu ada pula website milik pribadi dari penulis yaitu umatmuhammad.com yang berisi ilmu yang berkaitan dengan keislaman yang penulis ketahui.
Nah, dalam buku ini juga terdapat beberapa tips yang diberikan oleh penulis. Seperti pada halaman 75, penulis memberikan sebuah tips yang diberi nama teori Teko. Jadi, teori Teko ini dianalogikan bahwa Teko adalah otak penulis dan air itu adalah ilmunya. Nah, Teko bisa dituangkan ke dalam gelas apabila ada airnya. Begitu pula, ilmu bisa dituangkan di atas kertas atau saat ini canggihnya yaitu di Microsoft Word. Selain teori Teko tadi, penulis juga memberikan tips lainnya, yaitu rumus ABG. Apa sih ABG itu? ABG adalah aktif, baca, dan gaul. Aktif di sini artinya kita harus melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti mengasah skill atau membaca. Lalu, baca di sini artinya kita tidak hanya harus membaca buku saja, kita juga bisa membaca kejadian alam yang sudah terjadi. Nah, yang terakhir yaitu gaul. Dengan bergaul dengan orang lain atau komunitas akan menambah wawasan kita dan memperluas jaringan kita sehingga memudahkan kita untuk berdakwah. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini sangat inspiratif karena penulis tidak hanya mengemukakan teori saja tetapi juga berdasarkan pengalaman pribadinya. Pembahasannya juga sangat lengkap, dimulai dari siapa sih yang bisa menjadi seorang pendakwa, lalu sasarannya siapa berdakwah itu, lalu juga di sini dijelaskan mengapa sih harus internet gitu yang menjadi media dakwah online. Penulis juga memberikan cara membuat website dan pengelolaannya juga. Dalam buku ini juga kata-kata yang digunakan adalah kata yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Tips yang diberikan oleh penulis yang kreatif, unik, serta mudah diingat oleh pembaca akan mudah diaplikasikan oleh para pembaca dari buku dakwah online ini. Adapun yang saya kagumi dari buku dakwah online ini, penulis memberikan tips bagaimana sih cara menghindari ujian dan penyakit dalam berdakwah. Selain itu, penulis juga mengajak kita agar selalu melakukan optimalisasi diri, salah satunya dengan cara muhasabah diri. Setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, adapun kekurangan dari buku dakwah online ini, yang pertama yaitu sayang sekali buku ini desainnya kurang menarik. Lalu ilustrasinya juga kebanyakan mengenai website-website seperti ini. Jadi terkesannya seperti buku programmer. Selain itu, pada awalnya saya berekspektasi bahwa dalam buku ini terdapat berbagai survei yang menyebutkan efektivitas dalam berdakwah secara online. Sayangnya, survei yang dilakukan oleh penulis sangat minim. Meskipun demikian, buku ini sangat bagus loh dibaca, bukan hanya untuk para pendakwah, tetapi untuk seluruh umat muslim, karena seperti yang dikatakan penulis sebelumnya bahwa dakwah itu merupakan kewajiban setiap umat muslim. Terlebih sangat bagus dibaca untuk seseorang yang tertarik dalam dunia dakwah online, lalu juga bagus dibaca untuk para pemula agar berdakwahnya efektif dan efisien. Sekian review buku dari Dakwah Online karya Fadil Ibnu Ahmad. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya review bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.